Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikitut Novianti. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi suatu tugas mata kuliah Geografi Pantai dan Pesisir. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa di like, share, and subscribe. Kita masuk ke pembahasan. Bentukan wilayah antar pasang surut. 1. Hutan mangrove. Hutan mangrove atau disebut juga dengan hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Ekosistem hutan bakau bersifat khas, baik karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya abrasi tanah, salinitas tanahnya yang tinggi, serta mengalami daur pengendapan oleh pasang surut air laut. Luas dan penyebaran. Hutan bakau menyebar luas di bagian wilayah yang cukup panas di dunia, terutama di sekeliling khatulistiwa di wilayah tropika dan sedikit di subtropika. Luas bakau di Indonesia mencapai 25% dari total luas mangrove di dunia. Lingkungan fisik. Beberapa faktor lingkungan fisik. 1. Jenis tanah. 2. Terpaan ombak. 3. Penggenangan oleh air pasang. Fungsi dan manfaat. Manfaat yang lebih penting dari hutan bakau adalah fungsi ekologisnya sebagai pelindung pantai, habitat berbagai jenis satwa, dan tempat pembesaran banyak jenis ikan laut. Fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi laut dan pengikisan, serta merendam gelombang besar termasuk tsunami. Poin kedua, yaitu arch. Arch merupakan terobosan gua hingga sampai kedua sisi tebing. Arch ini yaitu batuan berlubang tembus yang disebabkan oleh kikisan gelombang laut, tersusun dari batuan lunak atau tidak terresisten. Poin ketiga yaitu pasang surut. Rataan pasang surut adalah bentukan depresional yang luas, terdiri dari material lumpur, terbentuk oleh tenaga pasang surut, banyak dijumpai pada laguna atau wilayah estuaria pasang surut. Poin keempat yaitu delta. Delta merupakan daratan yang terbentuk dari hasil pengendapan sedimen yang di bawahnya oleh aliran sungai. Delta terbentuk hampir di semua benua di dunia kecuali di Antartika dan Greenland yang wilayahnya tertutup salju, di mana terdapat pola penyaluran sungai dan dimensi yang luas dan jumlah material sedimen yang besar. Proses transport sedimen terbagi atas dua. 1. Muatan tersuspensi, yang di dalamnya mengandung kekuatan arus dari air atau udara menyebarkan partikel-partikel sedimen halus serta lahan atau lempungan pasir. 2. Yaitu muatan pada lapisan dasar perairan dalam bentuk suspensi kolom air seperti boulder, pebbles, dan gravel ditransport sepanjang dasar perairan. Bentuk delta dipengaruhi oleh 3 faktor. 1. Proses fluvial. 2. Proses gelombang. Dan 3. Dinamika pasang surut. Poin kelima yaitu gisik. Gisik yaitu timbunan puing batuan di atas sepanjang daerah yang terpotong gelombang yang sifatnya hanya sementara atau tepian laut yang terdapat di atas permukaan air laut terjadi karena adanya pengangkatan dasar laut. Bahan pembentukan dapat berasal dari laut atau dari darat, mungkin sebagai berasal dari darat dan sebagian dari laut. Terima kasih.